Wah, scalingnya banyak banget dong. Ini bakal menjadi, ini cukup menarik ya untuk yang dilakukan oleh tim Geek Farm. Sebenarnya dari draft lumayan menarik. Oke, aku tetap dengan pendirian. Oke, dari ini mulai agak sedikit meronta-ronta jiwa kornya nih. Tapi kalau aku tetap dengan pendirian. Tapi kalau misalkan lihat dari gameplay, kan? Iya, dari draft sih emang cukup menarik dari anak-anak Geek Farm. Apalagi kita tahu, menurutku pribadi Geek Farm di season yang sekarang, season 7 itu jauh berbeda dari menggebrak, Pak. Season sebelumnya. Oke. Benar-benar. Oke ya, tapi ya seperti kita tahu nggak apa-apa. Tadi kalau misalnya ngomongin soal kita dari prediksi, kita sudah membilang kalau dua alter ego dari Cornet dan juga dari Pulung dan dari KB. Aku dengan draft Geek Farm ini mereka super powerful. Benar, dan kita juga mengingatkan buat kalian bisa di spam di kolom komentar. Siapa yang kalian dukung alter ego atau justru dari Geek Farm, kita akan langsung masuk ke Land of Dawn. Ini dia match terakhir di hari terakhir alter ego versus Geek Farm. Oke, langsung menuju ke bagian tengah antara Udil dan juga Leo Murphy. Yisan Sin farming sendirian hanya saja. Nah, ini dia nih. Selendangnya habis COD-an kemarin sore tuh. Wih, bagus banget. Ya. Masih baru. Lock of Destiny. COD. Nah kan, sudah kukatakan walai. Bandel. Lihat tuh, nangkring aja di depan. Tinggal di retri sama Bebius, tapi digangguin oleh Leo Murphy. Tas, diajak tosan. Social distancing, bro. Nggak boleh tos-tosan, maju lagi. Lihat dia, mencoba untuk motongin lagi. Tidak ada retribution oleh Leo Murphy. Masih ada Flicker, mencoba maju, tapi lihat ada Adam di sana. Sebagai manusia pertama di bumi, tapi lihat Zun siap balik lagi ke arah belakang. Dia aja lagi sopainya. One more hit, dia jadi pukul dan langsung Benedetanya itu mendapatkan point kill. Mencoba untuk dash dari Ahmadnya. Ini seperti bermain brawl. Bukan di profit, bukan MPO, bukan rank. Semuanya ngumpul di satu tempat mulai. Yang ngeras bukan satu, bukan dua. Ada 3 sekaligus tadi yang berada di area orange bomb. Baik sekali permainan dari alter ego di mana mereka tadi memberikan sebuah cobaan dulu di awal-awal, tekanan dulu hingga memberikan ataupun kehilangan waktu dari Geek Farm untuk melakukan farmingan. Yes, benar sekali. Satu sama, tapi benar agresif sekali permainan dari tim alter ego. Dan bahkan di sini Adam ya, mati choker. Sudah mulai ketahuan tampaknya menjaga posisinya dari seorang Zuns dan juga dari seorang Bebio yang memilih untuk farming kembali. Dapetin Kramer, dapetin roh kursanya. Bahkan Seliboynya juga menculik Wizard dari tim Geek Farm ID. Mencoba untuk motong untuk minion di arah bottom lane. Reza di arah belakang. Ini sama-sama dari kedua tim pengen farming cepat, pengen dapetin apa yang mereka mau. Walaupun turtle-nya sudah mulai dijagain tuh Pak Pulung di atas. Iya, ini cepet banget Sally Boy. Udah sampai aja masuk ke dalam area pekarangan dari Geek Farm ID. Sementara untuk sekarang Purple Buff juga udah respawn kembali. Mungkin ya ini udah langsung akan diambil sebelum nantinya ke arah turtle. Tapi udah mulai ada satu bad piece langsung dikeluarkan aja. Murphy-nya masih bisa bertahan. Udil akankah? Chaos Soul-nya akan langsung dikeluarkan sedikit lagi SP Tristan. Tapi malah dilopati dengan adanya satu paling Star Moon. Masih berputar-putar aja. Black Dragon Bomb-nya udah langsung landing, ini dia saatnya. Akankah Sally Boy bisa bertahan? Enggak, ternyata dijogetin oleh Esmeralda. Tumbang sudah 2 orang dari alter ego. Menuju 3, tapi masih diamankan. Di cover oleh seorang Pai. Masih ada knockout strike dan jab di arah belakang. Masih benar-benar sama-sama kuat dari kedua tim. Tapi turtle yang pertama, Geek Farm berhasil mendapatkan dengan retribution dari seorang Baby yang bisa dibilang ini farmingannya cukup enak banget. Bahkan Sally Boy tadi ditumbangkan ya. Satu kematian pertama, walaupun Baby nggak dapetin point kill, tapi dia dapat 3 assist. Adamnya justru ketika dia tadi berubah menjadi naga dan dapetin point kill. Waduh, Renzi udah kaya sendirian 2289 gol. Sementara untuk gold buff-nya udah mulai dipukul-pukul aja. Sarung tinjunya udah diisi kerikil agar damage-nya semakin kuat lagi. Tapi harus melakukan flicker untuk bisa mengelak dari Thousand Pounder. Dan mungkin aja ada Hurricane Dance yang akan dikeluarkan. Yes, langsung dikasih stiker jempol dari seorang Zuns. Mengingatkan buat teman-teman jangan lupa juga ya di like. Tombol jempolnya dipencet untuk yang di YouTube. Ini bakal Baby dari atasnya. Mencoba untuk mengincar seorang Pai. Pasti penyala no strike. One more hit. Diajar. Ditonjok. Ternyata like bounce-nya. Di detik-detik yang benar-benar krusial. Dan Baby-nya justru mendapatkan point kill yang pertama.
Wah, dan Adam bahkan membantu loh, ada 2 orang lawan 1 orang. Ini fight nice, try banget, try hard dia tadi ngelihat ada 2 orang di depannya, sementara untuk Bad Impact tadi belum terkena langsung ke arah player dari Alter Ego. Yes. Ini dari Ahmadnya ngezoning dan juga dari Zunsnya menunggu juga ada Celebi, tapi tidak ada follow up damage dan mungkin ini akan diberikan begitu saja. Traceless, Zunsnya mau dilompatin kah? Ada Adam di sana, manusia pertama di bumi masih bisa untuk sebut ke belakang dan bahkan Dapat Shocker juga mulai ketahuan posisinya. Udil belum mengeluarkan ultimate-nya, masih mencoba untuk ngezoning musuhnya dan masih sama-sama sabar. Bahkan dari Ahmad dan juga Smeraldanya, benar-benar jauh banget mereka motong minionnya di arah bottom lane. Iya, cuman tadi ada Lycan Force yang dikeluarkan juga belum berimpact, tapi di area turtle. Nah, sekarang ini di Hurricane Dash yang langsung dikeluarkan begitu aja didorong oleh Celebi. Bisa gak dia kabur? Enggak ternyata. Dan Celebi harus terkena untuk kedua kalinya. Black Dragon Form landing di tengah-tengah turtle, terbuka bebas. Yes, bener banget. Tidak ada laga lagi. Pai-nya mencari pasif. Melakukan strike-nya mana? Melakukan strike. Ditonjok 2 orang. Uppercut yang sangat baik dari Pai-nya. Mereka ke belakang. Purify di bawah Renvi. Yang sudah berganti nama dari Upin Ipin. Tapi ternyata diamankan begitu saja. Bebiu. Diinjak. Ditonjok sama Leotos dan Smurfy. Dan langsung dapatkan poin kill-nya Bebiu. Akhirnya ditumbangkan walai. Tapi Ahmad mendadak ada di dalam outer turret yang ada di area mid lane. Untungnya bisa kabur, tapi Adam di bagian atas mengambil sedikit kesempatan. Murphy, akankah Way of Dragon-nya akan dikeluarkan kembali? Tapi ternyata untuk kali ini enggak bisa. Masih cooling down. Yep. Dan akan di arah bottom lane-nya. Final blow. Dan langsung di dash begitu saja. Phantom Slash. Ada Udil. Lihat tapi tidak ada Purify. Dan lihat Celebi-nya justru ternyata yang mendapatkan poin kill tambahan. Mountain Shocker hanya untuk memberitahu posisi musuh berada dan dapetin 1 bonus turret di arah bottom lane. Tapi ini turtle-nya sudah mulai diawasin sama anak Geek Farm 40. Iya, ini mereka mau langsung rotasi ke sini lagi untuk Isansinya karena sekarang masih terfokus di bagian bawah. Tapi setidaknya player dari Alter Ego udah mulai ke zoning, ke reset lagi. HP dari turtle-nya akan nambah lagi. Yes. Sudah mulai dimajuin lagi minionnya. Dan di reset kembali. Tidak mau komit ke arah turtle-nya. Di menit yang ke-6. Profesor KB, melihat posisi dari kedua tim, ini apa yang harus dilakukan? Apakah harus komit ke arah turtle-nya atau justru biarin farming aja? Kayaknya kalau misalkan tadi mereka komit ke turtle juga masih ada waktu sih. Karena Celebi-nya masih sedikit agak jauh. Cuma mungkin kayak agak ragu gitu loh. Makanya mereka disengage. Dan sebenarnya kalau misalkan untuk ngomongin masalah turtle, sebenarnya kayak yakin gak yakin aja ada retry atau enggaknya aja sih. Ketika ada retry dan kita nggak melihat jungler dari lawan, lebih baik komit aja. Sepertinya untuk kali ini akankah Hurricane Dance? Enggak ya, masih ada Brian of Order. Mundur lagi Udilnya hanya saja di tempat lain. Sedikit lagi Bebiu-nya, bisakah dia bertahan? Nah loh, menghilang sudah Roger-nya. Flameshot ditembakkan, udah ada Valisar Moon juga langsung aja tadi lompat ke bagian depan. Sementara itu, ini dia langsung ditendang aja, dikeroyok habis-habisan. Sementara untuk Renvi-nya pergi ke tempat lain. Tapi Adam sendirian di belakang. Mau kabur kemana Naga? Sini deh, tapi malah berhasil untuk kabur. Alright, masih bisa untuk bertahan dari Naga seorang Adam. Manusia pertama di bumi, masih bisa cabut dia. Dan bahkan dapetin pasifnya. Justru malah dari seorang Ahmad Mauzi. Ini yang mendapatkan 2 poin kill tambahan di team fight barusan. Adam melawan Fai. Masih belum bisa mengeluarkan ultimate-nya, masih cooldown. Dan turtle juga masih dikacangin, nggak mau memaksakan dari kedua tim. Bener-bener ini kayak mereka main aman banget, cuma saling ngebait doang dan dipaksakan untuk tiap ketemu malah team fight. Lepasin lagi turtle-nya, team fight lagi. Ini turtle-nya adek ya, adek kapan diajak jalan ini bang ya. Sementara itu Murphy udah mulai dengan jet kundonya mukul-mukul. Ada yang masuk ke dalam rumputan Zens-nya. Harus mundur dulu, belum bisa set up ulang strategi lagi karena sekarang Mountain Shocker habis sudah net. Terjepit Ahmad Mauzi dan bahkan masih bisa ada Ivorodai dari serangan tapi flame shot. Oh my god, langsung menembakkan seorang Ahmad Dragon from Hell. Kalau kata Ikoju mengincar ke arah atas dari seorang Adamnya, menghajar seorang Pai. Knockout strike, mana belum dikeluarkan, langsung dia uppercut, dia cara kita lagi jab, satu pasif lagi, knockout strike lagi, uppercut lagi, tapi masih ada pasif dari seorang Yuzo Adam. Ini dia udah memberikan pukulan-pukulan terbaiknya ke Summer. Mike Tyson langsung aja maju ke bagian depan, di bagian belakang. Nah lo gua panah, ini dia disabet lagi, tapi ternyata untuk Origin SP-nya nggak sempat keluar di
di bagian bawah ada Riken dan menempelkan satu player jauh layaknya lukisan Mona Lisa ke arah dinding. Yes. Team fight demi team fight dilakukan Alter Ego. Yang banyak orang bilang sangat amat kuat di MPL Season 7, bahkan Geek Farm masih bisa mengimbangi tim sekelas Alter Ego. Geek Farm bener-bener luar biasa untuk season yang sekarang. Bener-bener berbeda dari season sebelumnya. Banyak yang orang bilang juga bilang si Geek Farm ini tuh udah di-reform katanya. Iya, Geek Farm sudah di-reform. Bagaimana Bung KB? Ya tadi aku sempat baru mau notice bahwa bener-bener kayak Geek Farm nya harus nge-take down Ahmadnya, nge-shutdown Ahmadnya. Karena dia nge-lead gold paling tinggi. Setelah di-shutdown, lihat perbedaan goldnya. Cuma beda 1000 doang. Dan mereka bener-bener keep up sama team fight yang terjadi. Kalau misalkan satu kali lagi Geek Farm mendapatkan shutdown, entah itu dari Selly Boy, entah dari Ahmad, mereka bener-bener bakal lead the goal sih harusnya. Wah, bisa nggak balikin keadaan sih harusnya. Dan sekarang kita lihat lagi udah ada Dragon. Wave Dragon. Akainya mulai tertendang, lemaknya mulai bergoyang. Ada di bagian belakang. Baik banget Pai dengan pukulannya. Menghilang sudah, tapi ternyata Ahmad lah yang berhasil untuk mendapatkan. Iya, Dragon from Hell. Kalau kata Eko, Adamnya mencoba untuk maju lagi. Tidak ada yang berani mendekati seorang Adam dan Tas Murphy. Ditas-tasin. Tidak dijet kuda, tidak diapa-apain oleh seorang Leo Murphy. Hanya mengadu mental saja di sana. Dan bahkan dari Ahmad ya, hanya untuk ngedes ke arah purple bab. Lihat ya Murphy-nya. Nggak peduli. It's okay, sakiti aku aja. Aku masih bisa shunpo dan masih bisa flicker ke arah belakang. The next level taunting. Dia nongol, dia tas-tas, dicolek kagak, ditegor juga enggak. Murphy. Nggak ngerti lagi. Murphy. Oh my lord. Dia cuma shunpo, tas-tas, habis itu baru mundur. Tapi Dari tadi dunia. Frezanya Pak, flame shotnya lagi dan lagi Bapak. Lihat akibatnya. Ahmad mau lari kemana Malah juga kena. aku bisa bilang Leo Murphy harus lebih berhati-hati sama bad impact yang dimiliki sama seorang Freeze untuk sekarang ya. Karena tadi satu kali tamparan aja udah mulai benar-benar sakit. mundur. Iya. Benar. Semakin lagi kita tahu akan semakin sakit juga ketika Max mananya semakin banyak dari seorang Sicilian ya. Ini benar-benar kalau di drag itu very super duper very papulung late game. Ferdiasa Benar-benar. late game. Yes, Ferdiasa late game ini benar-benar kayak bakal sakit banget. Enggak gitu ya. Oke, Freeze di bagian Goyang patah-patah. Aku mau tas. masuk Leo ketemu. Murphy. Ketemu. Keluar sana Tidak. rumput katanya. Santuy aja ketemu nyapa tank tuh ketemu Dia masuk dicolek. lagi. Tah bertemu Tasyunpo lagi. Tah Athena Ikiman. Sama-sama punya absorb soalnya dua-duanya. Iya. Kenapa tadi ada suara Guinevere ya? Athena ini. Stikernya. Kagak ada. Berarti tapi setiap player itu punya karakter loh, tau? Iya. Kayak dia bakal ngeluarin stiker apa, dia bakal ngeluarin stiker apa. Jadi udah kayak bener-bener jadi stiker langganan jadinya. Aduh. Ini kenapa sekarang stikernya high five ini dari Leo Murphy ini. High five. Tepuk tangan high five. Tepuk tangan dia. Diajak minta tos. Ini diajak minta Tapi kalau misalkan lihat dari item sekarang Athena nih, Zunzi udah mulai super tanky nih, Net. Iya, tapi Esmeralda Pelan-pelan. juga nih udah mulai turun juga ke Nah, belakang. Wah. Demon Hunter Sword. Buat numpangin Adam. buat dimangin ada benar banget. Wah, nih tuh, Painya sih. udah mulai. Sementara itu mundur lagi Painya. Belum mau memberikan tinjuan-tinjuannya, uppercutnya, jabnya, hooknya, semua yang dia milikin belum mau dikeluarkan. Oke, Lordnya sudah menit 12, sudah berwarna kuning. Tapi Renvi di arah bawah. Ipin yang mengganti nama jadi Renvi dari sini dari seorang Leo Murphy dan Dragonnya. Lihat dari Adam yang sudah berubah Dragon from Hell. Kalau kata Ego mencoba untuk maju ke arah depan dan memukul mundur dari Lotas Murphy. Zonsnya masih bisa hidup dan bakal masih bisa flicker ke arah belakang. Dan bakal udah siap dapat satu poin kesabaran Ahmad. Ya bukan super Ahmad di sana juga berhasil kabur. Dan kita lihat ini dua orang harus sumbang. Shot again and again dari seorang Freeze dikejar Psycho Knight dan langsung ditambah begitu saja. Ada Ahmad dan balik lagi mencoba untuk dance, mencoba untuk diajar. Enggak, ternyata lebih milih untuk sama-sama kabur dan recall dari Udila sudah menikah walai. Ada jarak, makanya tadi sepertinya dia nggak mau ngeluarin Phantom Slash di bagian tengah juga nih Leo Murphy. Bisakah dia mempertahankan Alexa Final Blow-nya dikeluarkan juga menghilang satu wave minion sudah. Oh, ini benar-benar harus berhati-hati. Karena kita tahu flame shot semakin jauh, semakin sakit. That's why LDR itu menyakitkan. Wah, Bukan saya ngomong, Iya. bukan saya ngomong. Daripada kalian yang ngomong, nih gue yang ngomong kan. saya hanya mendengar. Saya cuma dengar Lord udah mulai di set up nih kebetulan ya. Kalau misalkan dari segi team fight. Ada orang ternyata. Udah ada Monte Joker juga langsung dikeluarkan. Terlihat posisi dari Jules-nya. Belum mau beli Nova Ders udah langsung dikeluarkan begitu aja. Alexa Final Blow-nya. Kerisan untuk kali ini. Tapi ternyata di situ kita lihat udah ada satu Winter Transition. Dikeluarkan langsung oleh Freeze. Tidak ada Leo Murphy, lihat terkena stun oleh skuter Matic dari Sertali.
apa yang akan dilakukan Rigo? Apakah mereka mau Lord yang terhormat? Atau mereka justru malah mencari momen yang lebih tepat lagi? Karena Bebiu-nya juga masih hidup di sana, Walai. Tapi masih ingin lebih lagi. Ini dia pertarungan antara Ahmad dan juga Bebiu. Nggak mau terlalu dipaksakan, hanya saja tetap memberikan distraction terhadap Bebiu. 1,5 bar di PHP lagi. Diajar lagi dari seorang boy. Knockout strike-nya uppercut langsung mengincar dagu dari para player Geek Farm ID. Sakit banget dan sekarang Way of Dragon-nya mau kemana Baby? Mau kemana Baby? Sedikit lagi garukanmu tidak terasa ternyata untuk player dari Alter Ego. Ini akan menjadi sebuah hal yang sangat-sangat menyakitkan sekali untuk Geek Farm karena sekarang dari Alter Ego ingin memberikan sebuah balasan lagi. Kehilangan Bebe, tidak ada retribution, tapi masih ada Freeze yang menggunakan Soros Keselion dan mereka memilih untuk mendapatkan Lordnya. Dan dari Leo Murphy, dia hanya tas-tas di depan, mengetahui posisi musuh juga membuka map. 1 bar tersisa di menit 15. Lord yang terhormat diamankan oleh Alter Tas-Tas Ego Esports. Berawal dari Murphy sekarang sampai ke Alter Tas-Tas Ego ya. Lengkap menjalar ternyata tas-tasnya. Oke, Bung KB, apa yang terjadi dengan Geek Farm barusan? Iya, kayak Geek Farm kemakan sama playstyle yang memang rapi banget dimainkan sama Alter Ego karena mereka memiliki 1 Pakuito, 2 ada Chow. Mereka memainkan pick off dan Udil sama Pai. Ini timingnya pas banget untuk nge-burst down langsung ke hero yang memang seperti Zuns atau bahkan Renvi dan juga Adam. Makanya mereka harus lebih hati-hati sama Lune of Darkening yang tadi. Wah. Menuju ke arah Queen Swing ya. Dari seorang Pai-nya ini akan semakin tebal lagi dan Ahmad yang mulai mengganggu. Oh, dihindari. Dan bahkan Leo Murphy. The Way of Dragon. Tidak ada Panda. Tidak ada Akai. Tidak ada hubungan jarak jauh. Dan bahkan kita lihat di arah bottom lane-nya. Mencoba untuk mendapatkan immediate turret. Dan di arah tengahnya juga. Mencoba untuk fokus. Ada Leo Murphy. Dan bahkan Sally Boy-nya mencoba untuk maju lagi. Ahmad yang mengganggu lini dari Geek Farm ID. Tidak ada yang bisa membuka. Lihat Ahmadnya. An eye for an eye. Ngedes lagi. Final brawl lagi. Dan mereka mendapatkan 2. Ini benar tertarik ya secara gratis, Walai. Gratis, tis. Banyak cashback juga yang udah berhasil mereka dapatkan. Sementara itu ada 1 Sanguine Claw tadi mundur terlebih dahulu. Reset ulang lagi. Tapi 11.672 gol milik Sally Boy. Wow. Lord Gold advantage-nya di angka 5.000 goceng ya. Waduh. 5.000 kan goceng. 5.000, maaf nih Pak, 5.000 goceng, 5.000 goceng, 10.000 ceban jadinya Pak ya. Iya, dikali 2 dong artinya. Tapi emang jadi pembeda sih dengan 1 kali teamfight yang sangat besar impact-nya di arah jungle tadi, di dekat orange buff ini. Yang membuat sebenarnya Geek Farm langsung fall off. Mereka kehilangan 2, mereka nggak bisa teamfight besar karena mereka bawa Akai. Mau nggak mau mereka benar-benar harus 5 lawan 5. Kalau 4 lawan 5 ini bakal untung buat Alter Ego. Yes. Lihat Leo Tas-Tas Murphy yang memakai Chow yang selalu dipakai juga sama Danki nih biasanya ya. Pakai skinnya Dragon Boy, bener. Dragon Man. Dragon Boy maaf. Iya, Dragon Man Yuzong. Kenapa Yuzo? Oh, udah gede. Nah, beda. Udah bukan boy. Dragon Man. Dia nggak pakaian masalahnya. Kemarin Eko Ju nanya ke gua. Apa? Net, ultinya si Yuzong apa namanya? Black Dragon Form, gua bilang. Oh, oke. Terus kata dia, Dragon from Hell. Gitu. Dragon from Hell. Baik. Biarin aja coy. Bebas. Oke, tas dilakukan oleh Leo Murphy dan juga seorang Akainya ya. Saling memamerkan recall tas dia. Nggak apa-apa. Yang hanya dapat trial, jangan bersedih ya. Iya. Kamu dapat trial? Tidak. Ranger Emas mendapatkan recall tas dengan harga 300 diamond. Hornet 6.000. Nggak apa-apa. 6.000 gue. 6.000 diamond. Gue cuma 1.800-an. Tulus 1.800-an. Tas. Leo Murphy, udah lu cuma tas di MPL aja lu. Lu aslinya nggak punya kan di akun lu. Makanya dia pakai terus tas. Itu di Sunbo tuh. Tas gitu. Dipuas-puasin kalau lagi tuh. Kalau lagi MPL Tas gitu udah. Tas gitu emang dia. Tujuan main MPL menang silang. Tujuan main MPL bisa tas gratis. Leo Murphy. Oke, Jet Kundo, belum ada combo Chow snack video. Masih ditahan-tahan ini. Udah ada flicker sebenarnya dari Leo Tas Murphy. Iya, berdua di sini ya. 20 detik lagi untuk Lord yang terhormat akan muncul dengan gold advantage-nya itu di angka goceng 113.
5.113 Pak Nggak ya. bisa ya, Goceng 113 nggak bisa. 5.113. Oke, beberapa second lagi kita akan 5, melihat Lordnya 4, akan langsung 3, muncul di Land of 2, Doubt. 1. Selamat datang Lord Goceng yang terhormat. Wah. Ini dia ada Lord Kembai Mandiri. Kita udah bisa melihat bagaimana keadaan dari Lordnya masih sehat-sehat aja, sehat walafiat, darahnya mau belum dikontes, berkurang. Sementara itu Zul langsung aja memimpin anak-anak dari Kifam untuk bisa masuk dan juga menginitiate dari Alter Ego. Mountain Choker di PHP-in Lordnya. Knockout strike ya, Dragon from Hell dari seorang Adam. Manusia pertama di bumi. Mencoba untuk dijapit satu orang. Itunya yang kali ini tumpah. Double kill. Dan bahkan Dragon di mengalahkan seorang Adam masih bisa hidup. Hanya tersisa 3 orang dari Alter Ego. Oh my god, ini bencana kalau kata Ranger Emas. Karena tersisa 3 orang dan bahkan memaksakan Leo Murphy harus pulang. Dan Lord Gocengnya di depan mata anak-anak Geek Farm ID. Wah, jangan sampai Mountain Choker-nya malah bisa mengambil ke arah Lord ini karena sedikit lagi, 1 bar lagi. Udil, berhasilkah dia? Brianna Border, tapi kereset kah? Dikit lagi. Oh my god. Baby ujab hilang. Tapi untuk kali ini Sunset, tapi kereset kah? Lordnya kereset. Triple kill. Lebar media, sedikit lagi. Randy masih ingin mengejar, masih bisa selamat karena Leo Murphy menghilang. Shutdown sudah Udilnya. Ini benar-benar match yang luar biasa membuat kita sama-sama teriak dan sangat terpesona melihat permainan dari kedua tim dan bahkan Alter Ego It's Okay. Mereka tidak mendapatkan Lordnya, tapi Geek Farm-nya juga benar-benar triple kill justru didapatkan oleh seorang Udil Surbakti. Udil dengan kekuatan kepala keluarganya sekarang memberikan triple kill secara langsung, Mbak ya. Oh my Aku god. nggak expect banget tim fight yang jangka panjang kayak gini, yang bener-bener ini udah jarang banget sih momen di late game kayak gini. Karena apa? Karena sebenarnya satu momen yang mungkin kita tidak notice adalah debutnya yang disumbangkan oleh Udil terlebih dahulu. Dan poin penting dari Leo Murphy, dia langsung ngincer karena belakang karena tidak ada purify dari freeze-nya. Dan dia tahu udah gak ada flame shot lagi. Wah. Gak bisa di cancel. Ini benar-benar gila banget sih. Gua baru tahu ternyata MPL season 7 finalnya di minggu pertama nih. Hah? Seru banget kayak Masih GR final. GR final. Iya. Teaser tipis-tipis saja ya. Gila loh. Upgrade pita suara kita besok. Sementara untuk Zans masih bertarung dengan Leo Murphy ini ya. Lihat. Apa? Zans. Dia in English. Biar keren, biar keren. English. Zans. Oke. You know Ya, Zans. Leo Murphy in English Oke, gimana? Leo Murphy. Jadi Sunda itu mah. Tak akang teh orang Sunda atau orang England. Sunlis. Sunda English. Alright, back to the game. Dragon dari seorang Leo Murphy. Dragon from Hell dari Adam, manusia pertama di bumi. Mencoba untuk mengincar karena belakang Udil Surbaki yang baru saja menikah tapi belum punya anak. Di sana mencoba untuk maju lagi. Knockout strike. Mencoba untuk di-chap lagi. Knockout strike. Didapatkan lagi Adam. Harus tumbang. Ahmad, si pacar dari Nurul masih bisa balik karena belakang dan masih bisa survive. Dan ini kemudian Alter Ego-nya harusnya bisa dapetin Lord-nya sih kalau mereka mau. Kalau mereka komit. Oke, tapi yang ngezoning out sampai sejauh itu tadi Ahmad sendirian ya? Ahmad sama Leo Murphy. Berdua aja bisa mukul mundur sampai sejauh itu, tapi Renvi mau diganggu masih ingin berusaha sedikit 45. lagi. 1 bar HP lagi dimiliki oleh Lord, berhasil sepertinya. Sementara itu untuk di area purple box-nya sudah terjadi pertempuran lagi. Ada Hurricane Dash yang udah dikeluarkan tapi Leo Murphy. Boy of Dragon-nya berhasil dikeluarkan. Murphy-nya bermaju selamat berada di tengah-tengah dan juga BBU-nya menghilang Bu corner. Flicker yang sangat amat baik dan langsung Duel Dragon-nya on point. Tidak peduli dengan teman-teman dari Geek Farm, yang penting Roger-nya. Serigalanya harus gua tendang, harus gua over ke teman-teman gua. Itu kata Leo Tas Murphy barusan. Sementara ini dia bokapnya Hylos udah masuk ke pekarangan rumah dari Geek Farm ID. Yes, sudah mulai masuk di arah tengah, tapi Lemurphy-nya juga tidak ada kombonya. Belum ada flicker, tapi sudah ada Duel Dragon-nya. Langsung masuk lagi dari seorang Ahmadnya. Duel Dragon mengajar ke siapa? Mengarah ke seorang Renvi-nya, tapi Adamnya di arah belakang mengincar ke Salibo dari mereka boy. Masih belum terkena siapapun, sudah mendapatkan turret juga di arah atas. 1 hit lagi mungkin. Mencoba untuk fokus, masih bisa ditahan. Enggak, ternyata semua inhibitor
Inverter turret sudah hilang, tapi semua pemain dari Geek Farm akan kembali hidup. Ini masih bisa untuk di-defend. Dan bahkan dari Alter Ego-nya tidak mau komit. Mereka mengingat kenangan masa lalunya ketika final melawan RRQ. Tidak mau memaksakan sesuatu yang tidak perlu dipaksakan. Iya, itu dia. Semuanya udah gundul, semuanya udah bisa langsung dimasukin oleh wave minion yang dimiliki oleh Alter Ego. Tapi dari sisi item, sepenglihatan Profesor KB bagaimana? Kalau dari item sebenarnya udah nggak bisa di apple to apple-in lagi. Cuma permasalahannya berapa banyak immortal yang akan mereka buat untuk nge-respect terutama Frieza. Karena dia cuma punya satu escape mechanism-nya, itu adalah Winter Dungeon. Untuk menghindari beberapa serangan dari teman-teman Alter Ego. Kalau misalkan Winternya udah nggak ada, Flame Set-nya nggak ada, apalagi untuk menghindari Jutsu Nedu dan Way of Dragon dari Leo Murphy, Freeze harusnya tumbang. Oke. Key player dari Geek Farm adalah Freeze untuk kali ini di late game. Bener, Freeze sih ketika late game dengan max mana yang dia punya, semakin gede juga akan semakin menyusahkan juga. Sekali tamparannya akan semakin menyakitkan. Dan bahkan seperti yang kami bilang, kalau misalkan Winter Dungeon yang gak ada, Flame Set yang gak ada, ini akan susah banget untuk Freeze bertahan hidup. Dan bahkan dari Ake juga agak sedikit bingung, dia mau nge-cover siapa kalau misalkan Freeze diserang. Dia juga bisa kehilangan Roger-nya. Iya, ini penasaran dengan menit segini, berapa stack yang udah dimiliki oleh Freeze ya. Ini sekali tamparannya itu bisa dipastikan lupa diri, tapi untuk sekarang Akainya langsung dihantarkan. Udah ada tikar dibentangkan, tapi ternyata di bagian belakang belum ada damage tambahan. Ini benar-benar dilakukan oleh Leo Murphy terhadap serang Akainya emang berkali-kali untuk nge-bait atau nge-trigger dari Zunsei mengeluarkan Hurricane Dance-nya. Ini tinggal gimana Zunsei menahan kesabaran dia untuk tidak terburu-buru mengeluarkan Hurricane Dance-nya. Satu Hurricane Dance yang salah aja, ini bisa fatal banget sih. Karena Zunsei ini benar-benar kunci juga dari inisiatif yang akan dilakukan oleh Geek Farm, entah mungkin untuk defend atau melindungi teman-temannya, atau justru malah menginisiat, membuka teamfight yang akan dilakukan oleh Geek Farm ID. Oke, 2596 Lord Gold Advantage yang 1 menit lagi akan langsung muncul. Sementara itu di bagian tengah Udila sedikit lagi yang tersisa. Way of Dragon. Dan bahkan lihat dari sana Zunsei flicker karena depan Saliboynya yang diincar dan dihancurkan. Dan bahkan dia dari Ahmad ya mengincar ke arah belakang, mencoba mengincar lagi tapi Saliboynya tumbang. Tidak ada mortality, dia langsung di jab, knockout strike, dihajar lagi, ditonjol lagi oleh seorang Painya flicker ke arah belakang dan balik lagi ke arah belakang. Geek Farm dan Alter Ego masih sama-sama kuat walai. Kehilangan 2 player pun dari Geek Farm itu belum bisa meruntuhkan bagaimana defense yang mereka miliki. Tapi Alexa Final Blow dikeluarkan untuk bisa mendapatkan ke arah purple buff. Wow, 26 menit. 26 menit. Ini benar-benar gamenya cukup panjang di hari terakhir minggu pertama kita. Benar-benar tidak mau kehilangan poin sedikit pun dari Geek Farm dan bahkan yang dilakukan Zunsei. Benar kata Profesor KB. KB pernah bilang ke Cornet kalau Zuns dikasih Akai itu benar-benar bakal beda banget cara mainnya. Hehe, tapi untuk sekarang terancam dia posisinya. Satu hit lagi. Absorb-nya Akainya masih ada absorb tadi yang dimiliki oleh Akai, tapi ternyata peraturan kembali pecah sepertinya. Enggak, kali ini mundur lagi. Gila. Timingnya sih benar-benar ini kayaknya si Zeus ini dari lahir udah pakai Akai sih emang. Udah benar-benar power banget, dia tahu banget cara menggunakan Akainya, tahu cara memperhitungkan untuk absorb damage yang dia punya. Dan bahkan di sini belum ada Hurricane Dash. Oh, sudah ada justru sekarang. Belum dibuka, masih sabar, masih dapetin untuk orange buff-nya. Dan bahkan dari Pak Vito-nya juga menjaga untuk purple buff ya. Esmeralda ini mencoba untuk split push, tapi ini benar-benar cari momen yang tepat, untuk timing yang tepat juga karena dari Lordnya sudah mulai muncul di menit 27 menuju ke 1 jam pertandingan pertama di MPL ID setuju. Menuju Ghost to 1 jam ya, kita lihat aja. 1 jam net. Oke. Let's go lah. Let's go lah. Udah hampir mencapai di angka 50.000 HP yang dimiliki oleh Lord. Itu udah mulai tembak-tembak, disabet lagi di bagian sana. Udah ada 2 player yang dari Alter Ego untuk ngezoning player dari Geek Farm ID. Yes, knockout strike dari Ahmad Final Blow. Mengincar ke arah belakang dari seorang Frieza-nya juga. Mencoba untuk mengajar lagi dari Adam karena Saliboynya diincar habis-habisan oleh Adam. Dari seorang Yuzong yang agak sedikit bernafsu di sini. Flame shot-nya dialami itu saja Leo Murphy. Where's the Wave Dragon? Belum dikeluarkan, ada Ahmad di sana. Mencoba untuk diajar lagi Phantom Clash. Dari seorang Zunsei. Sekarang gak ada Akai. Dan bakal itu bahkan itu saja flicker. Dia ada Final Blow.
tidak mengenai siapa-siapa. Hanya 2 orang saja dari tim Geek Farm ID dan ini Lord yang berikutnya. Lagi-lagi alter ego mungkin akan mendapatkannya dengan mudah. Iya, ini dia Lord yang selanjutnya. Nggak ada gangguan sama sekali untuk kali ini. 3 player dari Geek Farm di zoning habis-habisan. Nggak bisa mendekat. Cecilion dan kelelawarnya hanya bisa melihat dari kejauhan beserta Roger yang masih bisa ngegaruk ke arah wave minion. Satu pertanyaan untuk Profesor KB. Bisa atau tidak Geek Farm menahan serangan bersama dengan Lord yang sekarang? Bisa. Bisa. Masih bisa. Tergantung setupnya nanti akan seperti apa. Karena lihat tuh, 10 detik Lord bakal bergerak ke arah mid lane. Sampai tengah, Zunsia juga udah balik. Oke, 4 detik lagi dan semuanya lengkap. Soft skillnya juga lengkap harusnya. Dan bahkan ini goldnya dari Sally Boy udah punya 20.000, dapat nasi padang 1, lumayan. Udah benar-benar gede banget, tinggal gimana caranya setup war. Seperti kata Profesor KB, yang akan kita lihat di arah tengahnya. Masih ada flicker kah? Tidak ada flicker dari Akai. Thousand Pounder yang belum dikeluarkan. Belum ada Dragon from Hell, belum Dragonnya sudah dikeluarkan juga. Dan bahkan dia tipis banget dari serang Sejaya yang ditumbangkan. Tapi yang di arah depannya Adam juga mendapat 1. Lunoxia juga sumbang. Oh my god, Revinya mendapatkan 1 poin. Revinya sekarang. Winter Dragon. Dan bahkan Pizanya sumbang. Alter Ego berhasil mendapatkan game yang pertama. 29